Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ketemu lagi dengan Bunda Tira dan Usep. Kita sekarang ada di Banyuwangi. Banyuwangi, iya Usep, daerah di Jawa Timur. Jawa Timur, ada cerita rakyat apa Bunda? Nah, cerita rakyat asal-usul kenapa daerahnya disebut dengan Banyuwangi. Apa itu Bunda? Ustadz sudah penasaran. Jadi zaman dahulu Raden Banterang sedang berburu ke hutan. Lalu dia menemukan seorang gadis cantik yang bernama Surti sedang menangis. Kenapa dia? Lalu Raden Banterang bertanya, kenapa kamu menangis? Lalu Surti menceritakan kalau keluarganya dibunuh semua dan tinggal dirinya. Dan dia tidak punya siapa-siapa lagi. Akhirnya Surti oleh Raden Banterang dibawa ke istana. Akhirnya Raden Banterang dengan Surti menikah sebagai pasangan suami istri. Wah, so sweet banget. Iya, mereka hidup bahagia, Usep. Wah, senangnya. Nah, suatu hari Surti jalan-jalan dan jalan-jalannya agak jauh sampai ke pasar kemana. Dia mengikuti langkah kakinya. Lalu dia bertemu dengan pemuda dengan pakaian yang lusuh. Ketika dia amati, ternyata pemuda itu kakaknya. Kakaknya juga kaget. Ah, Surti, kamu sekarang ada di mana? Kamu masih hidup? Lalu Surti menceritakan kalau dia sekarang sudah menikah dengan Raden Banterang. Lalu kakaknya bilang, Surti, yang membunuh keluarga kita adalah ayah dari Raden Banterang. Kita harus balas dendam, Surti. Hah? Balas dendam? Jadi ayah kakaknya mau balas dendam kepada Raden Banterang padahal itu suaminya Surti. Iya Usep, dan Surti tidak setuju karena Raden Banterang itu adalah suaminya. Dan Raden Banterang begitu baik padanya. Lalu kakaknya bilang, ya udah kalau kamu tidak mau, tidak maksa. Tapi tolong ya Surti ya, ini ikat kepalaku, kau simpan baik-baik. Dan jangan pernah bercerita kalau kita bertemu. Surti setuju. Kenapa nggak boleh cerita Bunda? Ya nanti kamu tahu sendiri kenapa kakaknya menyuruh Surti merahasiakan pertemuan mereka kepada Raden Banterang. Nah, suatu hari Raden Banterang mau berburu lagi ke dalam hutan. Waktu dia pergi ke hutan, dia dihadang oleh pria berpakaian lusuh. Apakah itu kakaknya Surti, Bunda? Iya, Usep. Lalu kakaknya Surti berkata kepada Raden Banterang, Raden, kamu tahu nggak kalau istrimu Surti akan membunuh kamu? Ah, ini berarti tipuan. Kakaknya jahat banget. Iya kan kakaknya nggak suka, dia pengen balas dendam sama Raden Banterang, makanya dia berkata begitu. Oh iya ya, aduh tapi kan Surtinya jadi kasihan. Lalu Raden Banterang bilang, aku nggak percaya, Surti itu istri yang baik. Kalau begitu, kalau kamu nggak percaya, lihatlah Surti menyimpan ikat kepala laki-laki. Dia ingin membunuh kamu karena dia berkhianat. Oh, itu fitnah. Ngeselin banget kakaknya Surti. Dendam sih dendam, tapi jangan memfitnah adiknya sendiri. Lalu Raden Banterang nggak jadi ke hutan, tapi dia balik ke istana dan memarahi Surti. Surti tidak mengakui dan memang dia tidak mengakui kalau dia ingin membunuh suaminya. Lalu Raden Banterang masuk ke kamarnya dan mencari sesuatu. Akhirnya dia menemukan ikat kepala laki-laki itu ada di bawah bantal Surti. Tuh, ini buktinya kalau kamu berkhianat. Ya ampun suamiku, itu milik kakakku, bukan pria lain. Aku tidak percaya.
Kamu kata laki-laki di sana, di luar sana, kamu akan membunuhku karena kamu sudah berkhianat sama aku. Percayalah suamiku, aku tidak begitu. Surti ingat ini pasti kakaknya yang melakukannya. Karena ingin balas dendam sama Raden Banterang. Tapi Raden Banterang tidak mau percaya. Aduh, gimana ya kalau Raden Banterang gak percaya sama Surti? Akhirnya Surti dibawa ke sungai dan akan dibunuh oleh Raden Banterang. Aduh, Usep jadi takut. Jadi Surti dibunuh beneran, Bunda. Iya, Usep. Astaga, teganya Raden Banterang. Tapi Surti bilang sama suaminya, suamiku, kalau kamu sudah membunuh aku di sungai ini, dan kalau sungai ini menjadi beraroma wangi, berarti aku tidak berkhianat. Tapi suaminya tidak mau tahu Usep. Raden Banterang membunuh istrinya dan lalu menaruh jasad istrinya di atas sungai. Enggak berapa lama kemudian sungainya mengeluarkan aroma wangi sekali. Kagetlah Raden Banterang. Artinya istrinya tidak berkhianat. Tapi nasi sudah menjadi bubur. Raden Banterang hanya menyesali nasibnya. Tuh kan, tidak percaya sama istri sendiri. Malah percaya sama orang lain. Gimana sih? Dan Usep, karena daerah itu wangi dan itu ada di sungai air, makanya daerah itu disebut dengan Banyuwangi. Banyu artinya air, wangi adalah beraroma sedap wangi sehingga daerah itu disebut dengan Banyuwangi. Jadi daerah itu akhirnya sampai sekarang disebut dengan daerah Banyuwangi Usep. Nah, Usep pesan moralnya apa coba? Usep ini tahu kita tidak boleh berburuk sangka atau menuduh orang lain tanpa bukti dan tanpa mendengarkan penjelasannya terlebih dahulu. Iya Usep. Lalu pesan yang kedua, kita tidak boleh emosi terlebih dahulu sebelum berpikir dengan jernih. Oh iya benar Bunda. Tuh teman-teman, ternyata cerita rakyat dari Banyuwangi ini punya pesan moral yang bagus. Jadi teman-teman, jangan pernah berburuk sangka sama teman yang lain ya. Harus punya bukti, harus mendengarkan penjelasannya. Dan segala sesuatu jangan emosian. Dipikir terlebih dahulu supaya tidak menyesal. Benar sekali Bunda. Jangan seperti Raden Banterang. Sudah terlanjur baru menyesal. Kan jadi kesel. Iya Usep. Nah teman-teman jangan lupa ya subscribe, like, and share. Sampai jumpa lagi di cerita rakyat berikutnya. Dadah.